saya ingin menyadarkan adik-adik bahwa adik-adik semua harus sudah mulai tujuan hidup, harus mulai sadar hidup. Teman-teman, adik-adik sudah bukan anak-anak lagi. Gak ada kata manja-manja lagi. Kalian sudah, yang cowok yang sudah balik semua kan ya? Ada yang belum balik? Ada yang belum balik, sudah balik semua ya? Harus mulai sadar hidup. Kalian kalau sudah balik, sudah berarti bisa dibilang mulai menginjak dewasa. Kalian sudah mulai punya tanggung jawab. Oke? Apapun yang kalian lakukan akan ada tanggung jawabannya. Oke? Jadi saya akan memberikan tema. Maaf sebelumnya kalau bahasa Inggris teman-teman, semuanya harus dimulai dari sekarang. Saya dulu jujurnya, adik-adik semua, saya mulai sadar hidup ketika kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA saya mulai sadar hidup. Ketika apa? Ketika bapak saya meninggal dunia. Hanya ada ibu saya, dan dia akan cerita banyak peran beliau. Kemudian mulai dari saat ini, adik-adik harus mulai sadar hidup. Masa depan itu bukan ditunggu ya. Masa depan itu harus dikejar, harus dijemput. Makanya saya kasih dulu crafting your future dan destiny. Nah, takdir masa depan harus dijemput, harus diraih. Bagaimana kita craftingnya? Mulai dari saat ini. Takdir itu bukan sesuatu nggak bisa berubah. Takdir itu bisa berubah dengan usaha. Siapa namanya? Aisyah. Maaf, tadi saya catat teman adik-adik semua. Jadi nanti saya cerita pengalaman hidup saya, pengalaman kerja. Proaktif itu nilainya sangat tinggi nanti di dunia kerja. Jadi saya lihat menjawab benar tadi Samuel, ini siapa tadi? Aisyah. Semuanya langsung saya kasih hadiah. Samuel. Jadi teman-teman proaktif itu nilainya sangat besar nanti di dunia kerja, dimanapun berada. Karena saya nggak ngajar di sini. Saya juga dosen. Saya ngajar S2 di Atmajaya, Jakarta. Saya juga dosen di UNS Solo. Kemarin saya baru ngajar mahasiswa UNS. Dan proaktif itu penting sekali. Makanya nanti adik-adik kalau sudah mulai kuliah, dimanapun berada, nanti yang mungkin tanya komandan kita, bapak jaksa kita dan sebagainya. Nanti dulu. Jadi nanti saya tambahkan poin-poinnya. Kalau tadi komandan kita menyampaikan kunci sukses hidup di dunia ya, ilmu, keterampilan, attitude. 3 itu disebut kompetensi. Tapi semuanya itu hanya ikhtiar. Penentunya siapa? Dengan pusat tadi katanya. Kuncinya di sana. Makanya saya tambahkan tadi, mohon maaf sebelumnya kita menjemput, kita create, kita meraih tujuan dunia kita dengan faith and action. Gak cuma action, tapi dengan keimanan, pasrah. Dan teman-teman adik-adik, kalian gak ada satupun teman adik-adik semua yang tahu suatu saat nanti jadi apa. Mas namanya siapa? Gaida, panduan. Gaida tahu nggak suatu saat nanti akan jadi apa? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Adik-adik suatu saat nanti akan jadi apa? Ada yang tahu nggak? Yang depan siapa namanya sudah calon komandan? Tahu nggak suatu saat nanti akan jadi apa? Belum ada yang tahu. Makanya harus di-create, harus dijemput masa depan. Kita persiapkan. Kalau kita tanya pengen menjadi komandan, dipersiapkan dari sekarang. Tapi satu lagi, tidak hanya usaha tapi juga ikhtiar dan usaha. Tapi dengan doa. Itu kekuatan itu nanti yang harus dipertimbangkan juga. Next. Nah, saya akan cerita banyak adik-adik semua. Maaf semuanya bahasa Inggris. Kita mulai tadi bagaimana kita membangun mimpi, bagaimana membangun karir. Intinya adalah reimagine the possible. Kita berpikir sesuatu hal yang nggak mungkin. Karena banyak hidup nanti hal yang nggak mungkin akan menimpa kita. Nanti saya akan cerita pengalaman hidup saya. Banyak sekali hal yang nggak mungkin terjadi. Siapa yang ngasih? Allah yang ngasih. Semuanya banyak hal nggak mungkin yang akan terjadi. Kemudian saya akan bicara tantangan adik-adik semua. Zaman sudah berubah. Dulu saya ujian itu tulis tangan, beli folio, antri di koperasi. Dan komandannya, sekarang nggak ada. Sekarang ujian sudah pakai HP. Zaman sudah berubah. Nanti saya akan cerita tantangan masa depan dunia. Saya termasuk beranggapan negeri kita akan maju lebih cepat, akan sejahtera lebih cepat dengan teknologi.
Makanya saya akan cerita bagaimana kebutuhan teknologi di dunia ini. Kalau boleh cerita sedikit, anak-anak teknologi itu adik-adik orang yang gajinya tertinggi di dunia. Orang terkaya di dunia apa kerjanya? Pemilik IT, pemilik Facebook, pemilik Microsoft, hartanya yang 2.000 triliun, 3.000 triliun. Dan gaji tertinggi di pasar saat ini adalah orang IT. Fresh graduate sudah di angka 30-50 juta. Fresh graduate baru kuliah. Anak IT itu mahal. Jadi Pak Widi sudah tersenyum-senyum kayaknya, jangan nggak mundur ya Pak Widi ya. Nanti pindah ke swasta lagi, pindah ke perusahaan. IT itu mahal. Saya akan cerita tentang itu. Dan sekarang juga sudah mulai robot akan mencuri pekerjaan kita. Banyak sekali sekolah-sekolah sudah pakai deepfake. Tahu deepfake? Nanti Google deepfake, saya punya deepfake. Jadi tinggal foto dikasih kata-kata dia ngomong sendiri. Ada edtech, educational technology. Kampus-kampus sudah pakai edtech. Sekolah sudah banyak terlindas, terdistorsi oleh teknologi. Teman adik-adik biar paham ya. Karena saya nggak tahu adik-adik ketika lulus kuliah nanti di dunia kerja berapa tahun lagi akan ada kemajuan teknologi apa lagi 4 tahun lagi, kita nggak ada yang tahu. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang, jangan sampai ketinggalan. Oke, kalau misalkan tadi kemudian cerita tentang tambal bannya sudah online, sudah pakai aplikasi, dan sudah robot tambal ban. Sekarang operasi bedah tubuh pakai robot semua. Kemudian kita nanti bisa cerita di Amerika pesawat tempur itu sudah digerakkan oleh artificial intelligence. Sudah memetakan kalau ditembak ke kiri akan ke kanan, peluru tembak ke kanan, semua sudah bergerak teknologi. Saya akan cerita banyak nih. Kemudian juga bagaimana kita mempersiapkan itu, terakhir nanti bagaimana adik-adik bisa mempersiapkannya menjemput dunia kerja. Apapun itu, korban dan sebagainya. Lanjut. Kita masuk tema pertama. Bagaimana kita bermimpi, membangun mimpi, mempersiapkan karir masa depan kita bayangkan hal-hal yang nggak mungkin menjadi mungkin. Reimagine the possible. Sudah terbayang kira-kira mau kerja apa? Belum? Ibu rumah tangga? Sudah pengen nikah? Jangan dulu. Persiapkan dulu. Oh, dulu soleh. Baik. Oh, sudah punya pacar? Sudah. Oh, belum kan? Jadi gini, adik-adik semua. Saya dulu nggak pacaran. SMA, saya kelas 2 SMA, pacaran, setiap ngapel ke rumahnya sama bapaknya di stop diajak main catur. Jadi bukan ngapelin anaknya, ngapelin bapaknya. Tapi akhirnya bapak saya meninggal, ibu saya bilang, Bud, jangan pacaran. Akhirnya saya putus, fokus hidup, harus mulai sadar hidup. Kalian mau jadi apa nanti? Ya, tolong dicamkan baik-baik. Kalian mau jadi apa nanti? Kalian mau makan apa nanti? Kan sudah bukan anak-anak lagi, adik-adik. Disangkan baik-baik. Kalian harus mulai sadar hidup dari sekarang. Dibangun masa depan kalian dari sekarang. Nice. Nah ini, saya ada orang desa, orang gunungan. Yang orang gunungan dari siapa? Rumahnya mana? Gunungannya mana? Oh betul. Aku gunungan perempatan, tahu kan? Mbah guru kat sini, aku tanya, tahu. Jadi ibu saya guru, jadi dari desa kecil menuju ke besar. Adik-adik semua kita itu pengaruh kota. Biasanya dari pengalaman saya, kita tuh selalu kalah bersaing dengan orang. Sekarang bukan begitu, kalah dengan orang luar negeri. Anak buah saya di kantor kebanyakan orang India, orang Filipina. Mereka itu orangnya sangat kreatif, ilmunya banyak, skillnya banyak, tapi mau digaji murah. Adik-adik mau digaji murah? Nggak mau. Tapi mereka mau. Perusahaan akan ambil siapa? Makanya kompetensi kalian sebagai cara kepemudaan kita harus dibangun dari sekarang. Dibangun mimpinya dulu mau kemana. Harus sudah dibayangkan mau jadi apa. Tapi pesan Pak Jaksa tadi, Mas Eko, jangan pernah menyerah. Karena takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tuhan itu, Allah itu Pak biasa ngasih kebutuhan kita, bukan keinginan. Saya adik-adik begini saya sebut selalu ranking 1, ranking 2 di SMA ini. Saya sangat pengen sekali jadi dokter. Saya pengen sekali jadi dokter. Bapak saya meninggal, tinggal ibu saya bilang, Bud, maaf kayak kamu gak akan bisa. Saya gak punya uang. Saya bilang apa? Seperti saran Pak Eko tadi, persis seperti saran Pak Eko. Saya pribadi bilang, enggak, saya harus kuliah.
efeknya ketika kuliah sama selesai kok. Saya jualan buku, tukang fotokopi, jualan boneka. Kadang saya lihat lipstik wanita, saya tahu itu mereknya apa. Karena apa? Saya jualan lipstik. Saya cuma jualan lipstik ketika kuliah. Dan satu lagi, Pak Eko mungkin bisa cerita juga, tinggal di masjid, dia bisa tinggal di pesantren ketika kuliah. Kan nggak punya uang untuk kos. Tinggal di pesantren gratis, banyak donatur ngasih uang. Tapi emang alhamdulillah banget adik-adik, karena yang di atas sana itu gitu ya. Tiba-tiba saya lulusan tercepat. Orang kuliah 4 tahun, 5 tahun, saya 3,5 tahun lulus. Saya kumpul 3,5. Itu bukan saya serius. Saya itu orang biasa. Semuanya dari sana. Saya juga heran, saya nggak pintar. Saya biasa-biasa aja. Gitu ya. Jadi intinya itu tadi, teman-teman. Saran kementerian, saran Pak Eko tadi ya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Ya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Saya lanjutkan lagi dulu. Nah, ini langsung semuanya seru semua itu kan. Kayaknya harus ada Jadi intinya teman-teman, suffer build karakter. Komandan tadi menekankan berkali-kali salah satu kuncinya adalah attitude. Attitude perilaku, kebiasaan. Kalau kalian biasa putus cinta nggak biar makan 2 bulan. Dulu saya kuliah, saya nggak pacaran, tapi saya mau juga ada angkatan. Dia kalau nanti saya tidak terlamar, dia masih saya tunggu. Jadi saya S2 ke Australia, dia suka. Jujur sama, saya nggak biar makan 2 bulan. Ya dari dulu begitulah cinta. Jadi gini, kalian semua yang adik-adik alami, siapa yang masih punya orang tua lengkap? Yuk. Siapa? Ya, Yuk. tadi saya sangat mengerti proaktif ya. Tadi yang pertama angkat tangan yang pojok kiri dapat hadiah buat beli pulsa. Ada semua. Jadi siapa yang sudah nggak punya orang tua? Ayo angkat tangan. Masih ada semua? Yang nggak ada bapak atau ibu? Oh bapak. Nanti yang ada. Jadi siapa namanya? Jadi benar mau izin adik Dika ini nanti kalau misalkan kuliah atau apapun karena yakin hubungi saya, oke? Hubungi saya kalau ada keperluan. Nanti kita hubungi saya. Jadi adik-adik semua. Jadi keadaan adik-adik apapun seperti saya dulu, bapak sama kelas 2 SMA, saya nggak menyerah. Apapun keadaan kalian itu akan membangun karakter kalian. Nggak punya uang jajan, semua teman jajan. Kita nggak punya uang jajan, penderitaan itu gini. Penderitaan itu salah satu penjemput kesuksesan. Nggak ada satupun orang sukses yang tidak menderita dulu. Emang ada orang sukses yang tidak menderita dulu? Dan Pak Eko pasti menderita dulu, harus menderita dulu. Itu hukum alam. Ya. Biasanya penderitaan itu akan menjemput kesuksesan. Makanya bagi yang sudah berkelapangan, sudah berada ya, menderita. Enggak maksudnya gini, menderita yang susah ya. Tapi orang Jawa bilang tirakat. Banyak puasa, semua orang tidur lelap, tengah malam bangun tahajud, berdoa, bermunajat, merasa membuat kehidupan. Itulah harus tirakat. Itu satu penjemput karena ada konsep di dunia yang diatur suffer build karakter. Penderitaan itu akan menguatkan jiwa kita.